بسم الله الرحمن الرحيم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أنت الكريم وقد وجهت يا أملي إلى أياديك وجها سائلا ويدا يا ربي واغفر لنا ما مضى وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Jami' As-Salam, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Luqmanul Hakim, yang kami hormati al-mukarram wal muhtaram Bapak Hasan Abidin selaku Ketua DKM Masjid Jami' As-Salam, segenap para pengurus DKM, wabil khusus Bapak Endang, dan juga bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan ta'zim kami kepada beliau semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan pernafasan kita, kehidupan kita, dan kita ungkapkan rasa syukur terhadap nikmat Allah hingga saat ini dengan kita isi ibadah dan juga salat dan juga berzikir, dan yang paling mulia adalah kita isi dengan menambah wawasan dan keilmuan kita tentang agama, dan tujuannya adalah untuk mempertebal ketakwaan dan keimanan kita.
karena hakikatnya ilmu yang kita pelajari memiliki tujuan yang mulia, yaitu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencari ilmu bukan untuk ketakwaan, maka itu adalah hal yang sia-sia, bukan menjadi penolong, maka akan menjadi penghujat kita di hari kiamat nanti. Maka selalu dikatakan oleh guru kita, datanglah kamu ke majelis ilmu sebagai seorang murid. Artinya mencari ilmu dengan betul-betul, bukan untuk mencari kesalahan orang lain atau untuk menyerang orang tersebut. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kami ketika kami belajar di Al-Azhar. Jadi seorang talibul ilm, pencari ilmu, yang dimana dia sedikit apapun ilmu yang dia dapat, dia akan terima dan terus dia tambah tanpa mencela gurunya sedikit pun, walaupun banyak kesalahan yang dilakukan oleh gurunya. Inilah yang diajarkan oleh guru kita dan nabi kita untuk menambah ketakwaan daripada ilmu yang sudah kita miliki. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini insyaallah saya akan membahas tentang makanatus sunnah minal Quran, makanatus sunnah wa hujjiyatuhu wa alaqatuhu bil Quran. Jadi posisi hadis dan kehujjahan hadis dan apa hubungan hadis dengan Al-Quran. Mungkin sebagian kita sudah memahami bagaimana posisi hadis atau sunnah dalam Islam. Namun perlu kita bekali lebih dalam, terutama ketika kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan oleh musuh-musuh Islam yang selalu mengatakan kita cukup dengan Al-Quran. Kita cukup dengan Al-Quran. Karena Allah memberikan perintah dan petunjuk sebenar-benarnya itu dalam Al-Quran. Adapun hadis sebenarnya kita tidak perlu, cukup dengan Al-Quran. Karena hadis, di sini nanti banyak keraguan-keraguan yang dihembuskan oleh para musuh Islam dan kita harus bisa menjawab. Terutama untuk anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, terutama mereka yang belajar di tempat yang sangat gampang tersebarnya pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi jangan sampai kita lepas diberikan kepada ustadz. Kita harus bisa atau memiliki bekal untuk menjawab. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih hadis itu? Ini kebetulan saya jurusan hadis, Pak. Jadi sedikit banyak ya saya paham. Jadi hadis itu adalah apapun yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan Rasulullah yang Rasulullah tidak komentari, Rasulullah tidak katakan iya dan Rasulullah tidak katakan tidak. Ini adalah iqrar namanya, atau ketetapan Rasulullah. Bahkan sifat-sifat Rasulullah itu termasuk hadis, baik sifat itu berupa akhlak ataupun sifat perawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita syarahkan, kalau kita ta'rifkan, hadis itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin. Jadi hadis itu adalah yang bersumber dari Rasulullah berupa perkataan beliau, perbuatan, takrir, ketetapan, sifat khilqiyah. Khilqiyah itu perawakan, atau sifat khuluqiyah, sifat pribadi, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua adalah hadis atau kita katakan sunnah. Jadi hadis dan sunnah itu sama. Apa posisi hadis dalam agama Islam? Sama-sama kita ketahui Bapak sekalian, bahwa sumber pengambilan syariat atau hukum dalam Islam yang disepakati itu ada 4. Yang disepakati oleh para ulama
dari zaman awal Islam sampai sekarang itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, jelas ini adalah sumber utama pensyariatan Islam. Yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijma', kesepakatan para ulama Islam di dunia. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas ini menyamakan suatu hukum yang tidak ada nasnya dengan hukum yang ada nasnya dan di situ ada persamaan. Nah, itulah qiyas. 4 masdar atau sumber hukum pensyariatan Islam itu tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan ulama. Namun sama-sama kita ketahui ketika Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Begitulah wahai Muhammad, kata Allah, ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Kami jadikan di setiap nabi itu ada musuh. Syayatinal insi wal jin. Musuhnya itu bangsa setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi selalu ada orang-orang yang enggak suka sama Rasulullah, baik itu jin maupun manusia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang pasti banyak yang tidak mencintai Rasulullah, tidak suka dengan Rasulullah. Sehingga mereka mengatakan bahwa hadis itu banyak keraguan. Bahkan mereka akan mencela diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai pencinta Rasulullah harus bisa menjawab dan harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, apa posisi hadis untuk Al-Qur'an? Apakah ada hubungannya hadis dengan Al-Qur'an? Setidaknya ada 5 poin posisi hadis Rasulullah untuk Al-Qur'an, sehingga kita tidak bisa kita pisahkan antara hadis dengan Al-Qur'an. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, fungsi hadis untuk Al-Qur'an adalah as-sunnah muqarriratun wa muakkidatun lima warada fil Qur'anil Karim. Yang pertama, bahwa hadis itu sebagai penguat pada apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika Allah mengatakan A dalam Al-Qur'an, Rasulullah pun menguatkan dengan hadis Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah, dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasulullah itu beriman kepada Allah dan seterusnya. Dan Rasulullah pun mengikrarkan, menetapkan bahwa Rasulullah juga beriman. Kemudian ketika Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, salat itu wajib dan sudah ditentukan waktunya. Dan Rasulullah pun mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 pilar, yaitu 5 rukun Islam. Begitu dah seterusnya. Bahwa hadis itu menguatkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak ada satupun hadis yang berselisih dengan Al-Qur'an. Walaupun nanti ada beberapa zahir hadis, kelihatannya dari luar itu hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an, tapi ternyata kita salah dalam memahaminya. Siapa yang tahu itu, Pak? Yang tahu itu musuh Islam. Siapa sih musuh Islam ini? Musuh Islam ini baik dari internal maupun eksternal. Internal ini memang orang-orang yang munafik, yang di dalam hatinya itu ada keraguan dan tidak menyukai Islam. Ini di dalam diri Islam sendiri. Yang kedua ini eksternal, Pak. Orang di luar dari Islam dan memang dia niat untuk menghancurkan Islam. Di Barat ini dikenal dengan istilah orientalis. Orang Barat yang mempelajari budaya Arab dan bahkan budaya Islam.
Kalau kita lihat sejarah orientalis, banyak sekali kejadian-kejadian yang merugikan Islam yang dilakukan oleh mereka ini, Pak. Contoh, Pak, yang sering kita dengar dari guru kita tentang jatuhnya kerajaan Aceh di Indonesia. Ini disebabkan oleh seorang orientalis dari Belanda yang bernama Snoep Horgorooch. Snoep Horgorooch ini paham Islam, Pak, udah kayak kiai, udah kayak ulama besar. Mereka betul-betul paham Islam. Mereka Snoep Horgorooch ini pakai jubah masuk ke Aceh dengan ilmu yang begitu tinggi yang dia pelajarin dari Arab. Maka Aceh itu tunduk langsung dengan Snoep Horgorooch. Dari situlah dia runtuhkan Islam, kerajaan Aceh yang ada, kerajaan Islam yang ada di Aceh, yang tadinya begitu manut dengan kerajaan. Sebab satu orientalis ini semuanya runtuh, padahal tidak bisa dicolek oleh Belanda, tapi karena musuh Islam bisa diruntuhkan. Nah, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi di kita. Kemudian di masa Napoleon Bonaparte, Mesir itu banyak dikirimkan para orientalis yang belajar di Al-Azhar. Bahkan ada satu orientalis yang dipersilahkan belajar di Al-Azhar, ikut talaki, ikut belajar bersama syekh, bersama para thalibul ilm ketika itu. Banyak ada yang namanya Goldziher, para orientalis itu. Mereka, Pak, lebih alim dari kita. Mereka hafal Al-Quran, bahkan mereka hafal ribuan hadis. Bahkan di dalam dunia hadis, Pak, kita itu dibantu oleh program mereka, proyek mereka, yaitu takhrij hadis. Takhrij hadis itu mencari sumber hadis, mencari asal usul hadis itu ada di kitab mana. Ketika kita mendengar hadis la yashrabanna ahadukum qa'iman, kita nggak tahu nih asal usulnya di mana. Mereka itu membuat kitab untuk mencari asal usul hadis itu ada di mana. Dan itu kita pakai, Pak. Sebagai pelajar kita pakai karena itu membantu. Kalau mereka pakai jubah Azhar atau mereka pakai pakaian kayak kita, Pak, mereka udah jadi ulama besar. Tapi sayang, Pak, kepintaran mereka tidak dibalut dengan kebenaran. Jadi apa yang mereka pelajari justru untuk menyerang Islam. Jadi mereka itu jauh lebih pintar daripada kita. Makanya kita harus terus belajar, Pak. Karena musuh Islam itu selalu banyak jalan untuk menghancurkan. Jadi yang pertama, fungsi daripada sunnah atau hadis adalah untuk menetapkan atau menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis itu sebagai pemerinci apa yang secara global di dalam Al-Quran disebutkan. Ketika perintah salat, ini kita sudah sering pahami, wa aqimus salata wa atuz zakat. Allah memerintahkan kita salat, tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana salat itu dikerjakan. Kalau kita cuma pakai Al-Quran, kita akan mengatakan bahwa dengan doa salat itu udah cukup. Kita doa sama Allah, kita nangis-nangis sama Allah, kita doa 5 waktu dalam sehari, itu sebenarnya udah cukup kalau kita berlandaskan hanya dengan Quran. Tapi dalam hadis, salat itu bukan hanya doa, karena salat dalam bahasa Arab itu aslinya adalah doa. Tapi dalam hadis tidak, diperincikan salat itu dimulai dengan takbir, kemudian baca iftitah disunnahkan. Di sana ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu, sunnah itu untuk memperincikan apa yang secara global di dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika kamu ingin melakukan salat, maka bertakbirlah, Allahu Akbar. Ini tidak ada dalam Al-Quran. Makanya fungsi hadis itu sangat penting. Dan ilal akhir, sampai akhir hadisnya ini tentang salat. Al-matlabut tsalits, yang ketiga, fungsi daripada hadis untuk Al-Quran adalah tukhassis amal Quran ahyanan. Jadi kadang-kadang
hadis ini mengkhususkan apa yang di dalam Al-Quran itu terlalu umum. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran Pak, itu sebenarnya mohon maaf tidak cukup dengan terjemahan. Jadi kalau kita memahami Al-Quran dengan terjemahan, itu akan kita banyak dapatkan kesalahan. Terjemahan itu hanya untuk kita memahami maknanya sekilas saja Pak. Tapi kalau untuk hukum-hukum, jangan sekali-kali mengambil dari Al-Quran terjemah, karena butuh kepada hadis dan ilmu-ilmu lainnya. Di sini dikatakan hadis itu mengkhususkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu disebutkan secara umum. Seperti Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kalian untuk anak-anak kalian itu warisannya laki-laki banding gimana? Laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan dapat 1 bagian, atau 1 banding 2 antara perempuan dan laki-laki. Ja'al hukum bi anna al-aulad jami'an yarithuna. Di sini dikatakan bahwa anak itu bakal dapat warisan secara mutlak. Ini dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, bahwa anak itu mendapatkan warisan, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi hadis mengkhususkan tidak semua anak bisa mendapatkan harta warisan. Kata Rasulullah, la yatawarath ahlu millatain. Tidak bisa saling mewarisi 2 agama yang berbeda. Artinya salah satu daripada anak dan bapak atau orang tua yang meninggal itu berbeda agama. Wala yarithu muslim kafiran wala kafirun musliman. Orang kafir tidak menerima warisan dari orang muslim, dan orang muslim pun tidak menerima warisan dari orang kafir. Jadi dalam Al-Quran itu terlalu umum. Bahkan anak yang membunuh bapaknya itu tidak boleh mendapatkan warisan. Kemudian ini contoh-contohnya banyak, saya ambil satu-satu saja. Kemudian yang keempat, fungsi daripada Al-Quran, fungsi daripada hadis untuk Al-Quran, bahwa sunnah itu atau hadis itu mengkaitkan, ini hampir sama dengan mengkhususkan, mengikat apa yang sesuatu yang terlalu mutlak. Mutlak itu kan terlepas Pak, jadi tidak terikat dengan apapun. Ini hadis ini mengikat makna Al-Quran tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling atau pencuri, laki-laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Nakalan minallah, perlakuan mereka, kemaksiatan yang mereka lakukan terhadap Allah. Kalau kita memahami secara tekstual, kita disuruh motong tangan pencuri. Nah, kira-kira kalau kita ditanya dari bagian mana tangan itu dipotong? Dari kelingking, dari jari, dari pergelangan, atau dari sikut, atau bahkan mungkin dari lengan. Nah, dari mana kita tahu? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya sunnah atau hadis menjelaskan apa kata Rasulullah, haitsu ja'at al-yad mutlaqah. Jadi tangan ini kan disebutkan secara mutlak dalam Al-Quran, mau lengan, mau sikut, mau pergelangan, atau mau kelingking, mau jari. Faja'at as-sunnah al-qawli wal fi'liyah bi taqyid hadzal itlaq fa haddadat al-yad bil yumna wal qat' min ar-rasad. Kemudian hadis menetapkan bahwa yang dipotong pertama kali adalah tangan kanan. Jangan tangan kiri. Tangan kanan dulu. Ketika pencuri itu sudah mencapai nisab dalam mencuri, maka didirikan atau dilakukan had, potong tangan yang kanan dulu, dan itu dipotong pada pergelangan tangan, bukan sikut atau lengan. Dari pergelangan tangan. Itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima,
bahwa hadis itu mensyariatkan apa yang tidak disyariatkan dalam Al-Quran. Ini jelas kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah itu ambil, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dia larang maka jauhi. Nah, berarti apapun syariat yang Rasulullah buat sendiri, artinya itu perintah dari Allah yang tidak ada dalam Al-Quran, itu harus kita ambil. Contoh, pelarangan memakai emas dan sutra untuk laki-laki. Emas dan sutra tidak boleh, Pak, ya. Inna hadain, jadi Rasulullah ngambil emas sama sutra. Emas ditaruh tangan kanan, sutra ditaruh tangan kiri. Kata Rasulullah, inna hadaini haram. Kedua barang ini, kata Rasulullah, ini haram. Dukur ummati hillun liinathiha. Untuk laki-laki kedua barang ini haram, tapi untuk perempuan kedua barang ini halal. Itu kata Rasulullah. Dan tidak ada dalam Al-Quran pengharaman dahab, emas, dan pengharaman harir, sutra. Nah, inilah 5 fungsi, sebenarnya banyak lagi, Pak. Kita ambil ini 5 fungsi atau 5 posisi hadis untuk Al-Quran. Kita ulangin, Pak, sekali lagi. Intinya, yang pertama, hadis itu sebagai penguat, tidak sebagai tidak kontra dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis itu memperincikan apa yang secara global di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sunnah itu mengkhususkan sesuatu yang umum dalam Al-Quran. Yang keempat, sunnah itu mengkaitkan atau mengikat sesuatu yang terlalu mutlak dalam Al-Quran. Hampir lebih sama mengkhususkan juga. Kemudian yang kelima, hadis itu mensyariatkan hukum atau syariat yang tidak ada dalam Al-Quran. Itulah posisi atau fungsi 5 fungsi hadis untuk Al-Quran. Nah, berikut ini akan kita baca satu kitab, yang dimana kitab ini dikarang oleh guru kami, Syekh Abdul Hadi. Beliau ini seorang pakar hadis di Al-Azhar, namun beliau sudah meninggal belum lama. Kitabnya namanya Daf'us Syubuhat 'an Sunnah An-Nabawiyah. Artinya menghilangkan hembusan-hembusan keraguan daripada hadis. Nah, ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Nah, syubhat. Ini kita nyebutnya syubhat, Pak, ya. Syubhat atau keraguan-keraguan yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Kita langsung masuk ke hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh mereka untuk menyerang hadis itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi, Pak, bahwa akan ada manusia yang tidak suka dengan hadis-hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, la alfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatih ya'tihi al-amr min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Kata Rasulullah, kita akan mendapatkan orang suatu hari nanti mereka bersandar di singgasana mereka. Ini maksudnya orang-orang yang cinta dunia, Pak. Kemudian datang suatu permasalahan daripada perintahku, maksudnya hadis, Pak. Apa yang aku perintahkan dan apa yang aku larang diberikan kepada mereka. Kemudian mereka bilang apa? La nadri. Kita nggak tahu itu ada perintah seperti itu. Kita nggak tahu ada pelarangan seperti itu. Karena mereka beralasan kami tidak mendapatkannya di dalam Al-Quran.
Nah, ini sudah prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada nanti orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mereka hanya berdalil kepada Al-Quran dan tidak mendengarkan apa yang ada di dalam hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diprediksi Rasulullah. Nah, jadi perkara orang-orang yang tidak suka dengan hadis atau sunnah ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, dari zaman salaf. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukum orang yang tidak menerima hadis Rasulullah, Pak? Tentu orang ini sudah mengingkari apa yang sudah wajib diimani dalam Al-Quran. Ini ma'lum minad dini bid-darurah, istilahnya itu. Sesuatu yang sudah maklum, yang sudah jelas dalam agama kita. Maka orang yang mengingkari hadis bisa dihukumi kafir, karena dia akan mengingkari hukum-hukum yang pokok dalam Islam. Ketika dia mengingkari hukum-hukum yang pokok dalam Islam, maka bisa dikatakan kafir. Aina. Oke, syubhat yang pertama. Ini syubhat yang pertama sebenarnya sudah terjawab dengan pernyataan atau penjelasan kami sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah cukup dan tidak butuh dengan As-Sunnah. Ini sudah kita jawab, Pak. Jadi Bapak sudah tahu jawabannya ketika ada orang yang mengatakan kita hanya cukup mengambil dengan Al-Quran, tidak mengambil dengan hadis. Dulu saya lagi itikaf di Masjid Amr bin As. Kebetulan ada teman orang Mesir, tapi dia udah lebih tua dari saya. Saya nggak tahu, dia serius sekali menelepon dengan orang yang nggak tahu siapa. Habis menelepon dia curhat, dia cerita. Saya baru diajak diskusi dengan Quraniyun. Quraniyun ini istilah Quraniyun, Pak ya. Istilah orang yang afiliasi ke Al-Quran, yang mereka itu hanya mempercayai Al-Quran dan tidak butuh kepada hadis. Tidak butuh kepada hadis. Nah, dia diskusi katanya. Dia jelaskan apa sih keluh kesah dia itu. Dia diskusi, dan saya itu cukup nggak bisa jawab, Pak, dengan pernyataan-pernyataan mereka yang mereka itu pinter, Pak, untuk membolak-balikan fakta. Makanya dari situ saya niat untuk bisa menjawab tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh para musuh Islam. Nah, syubhat yang kedua, mereka mengatakan bahwa hadis itu ada hadis sahih dan ada hadis maudhu'. Mereka menyebutkan ini untuk meragukan bahwa enggak semua hadis itu kuat. Jadi daripada kita tercampur antara yang kuat dengan yang tidak kuat, lebih baik kita tinggalkan saja. Bisa jadi apa yang kita kuat itu ternyata ada kebohongan yang dilakukan oleh para periwayat hadis. Itu kata mereka. Nah, ini mereka mengatakan seperti ini dipotong-potong, Pak. Seperti orang yang mengatakan fawailul lil musallin. Allah berfirman fawailul lil musallin. Orang yang sholat itu celaka. Dia berhenti sampai di situ. Terus dia sebar ke orang-orang bahwa Allah mengutuk orang yang melakukan sholat. Lebih baik jangan sholat. Orang sholat itu dikutuk sama Allah. Nah, dia tidak baca ayat setelahnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Padahal yang dikutuk adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, begitupun orang-orang seperti ini, mereka mengatakan hadis itu ada yang palsu, bahkan ada yang sahih tapi ada yang palsu. Lebih baik kita tinggalkan. Nah, kalau kita lihat sejarah bagaimana ulama itu menjaga hadis, Pak, itu kita bakal sujud-sujud, Pak, sama mereka, Pak. Bagaimana dari generasi awal sampai generasi para muallif kitab, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya, kita, masya Allah, kita akan angkat tangan, Pak, terhadap mereka ini, beri penghormatan.
Karena mereka betul-betul menjaga hadis itu bagaimana jangan sampai sedikit pun tercampur dengan hal-hal yang bisa membuat kita ragu dalam hadis. Seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari, Pak, dalam meletakkan hadis saja beliau itu harus istikharah. Setiap satu hadis, kata beliau itu harus berwudu kemudian sholat. Dan hadis yang beliau kumpulkan ini beliau buat di Masjidil Haram. Beliau buat di Masjidil Haram. Beliau sholat sunnah di setiap hadis, jadi beliau istikharah. Dan hadis-hadisnya pun dipilih betul-betul. Sudah dipilih, diistikharahkan, sholat, habis itu ditulis. Dapat lagi, dipilih lagi, sholat lagi, ditulis. Nah, ini istikharah yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Muslim. Belum lagi kita melihat syarat-syarat yang begitu ketat yang diterima oleh Imam Bukhari. Jadi nggak semua hadis itu beliau tulis. Nah, maka intinya, walaupun ada hadis yang lemah, ada hadis yang kuat, ada hadis yang sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu', semua itu sudah diklasifikasikan oleh para ulama. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau mau yang sahih, silakan lihat Sahih Imam Bukhari. Semuanya dijamin sahih. Walaupun ada beberapa yang mengkritik beberapa hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, tapi itu tidak mencela. Kalau mau lihat yang maudhu', yang palsu-palsu, ada kumpulan kitab-kitab hadis maudhu'. Jadi semuanya sudah jelas. Kemudian syubhat yang ketiga, bahwa hadis ahad, dalam hadis pengklasifikasian hadis itu kan ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir itu, Pak, di setiap generasi itu puluhan orang yang meriwayatkan hadis tersebut, dan itu sedikit hadis yang mencapai derajat mutawatir. Apa sih yang sampai derajat mutawatir? Itu Al-Quran, Pak. Al-Quran itu mencapai derajat mutawatir yang tidak ada kebohongan sama sekali. Karena di setiap generasi itu puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang meriwayatkan tersebut. Nah, hadis juga ada seperti itu. Di setiap generasi itu banyak orang yang meriwayatkan hadis. Salah satunya hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini sering kita dengar. Siapa yang berbohong, berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka dia akan masuk neraka. Di setiap generasi ini puluhan para sahabat, puluhan tabi'in yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan hadis seperti ini jarang, Pak, sedikit hadis mutawatir. Selebihnya hadis ahad. Hadis ahad itu, Pak, yang meriwayatkan 3, meriwayatkan 2 di generasi selanjutnya, di setiap generasi, atau bahkan 1. Nanti makanya ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Kata mereka, hadis ahad ini memberikan makna dhon. Dhon itu kan dalam bahasa kita prasangka. Jadi belum sampai derajat yakin, gitu. Belum sampai derajat ilmu yakin. Mereka ini dhon. Nah, mereka memaknai dhon ini ragu, Pak, ada keraguan. Jadi hadis-hadis ahad yang diriwayatkan oleh 3 orang, 4 orang, atau 2 orang, 1 orang yang enggak banyak, itu membuat keraguan, dan mayoritas hadis itu hukumnya ahad. Maka tidak bisa dijadikan hujah karena ada keraguan. Maka ulama menjawab, Pak, bahwa betul hadis itu banyak hadis yang ahad. Tapi salah kalau memahami dhon itu ragu. Karena makna dhon itu memang tidak sampai derajat yakin, tapi dia tidak jauh dari derajat yakin. Bukan berarti dia masuk ke derajat syak. Jadi kalau kita presentasikan, Pak, kalau yakin itu 100%, kalau dhon itu 75%, kalau syak ini 50%. Kalau syak ini 50%. Makanya dhon itu bukan bermakna keraguan. Bahkan dalam Al-Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yadhun, dhon, bukan prasangka di sini artinya, Pak, yang tahu betul bahwa mereka itu akan bertemu Allah, ini menggunakan makna dhon. Jadi dhon itu bukan berarti ragu. Jadi jawabannya seperti itu, Pak, ya. Jadi
hadis itu betul banyak hadis ahad, tapi bukan berarti di situ banyak keraguan. Semuanya sudah dipilih-pilih oleh para ulama hadis. Nah, kemudian syubhat yang keempat. Ini yang bakal kita bingung jawabnya Pak. Hadis itu kan Rasulullah larang Pak penulisannya. Rasulullah larang penulisannya. Lalu bagaimana sampai ke kita itu berbentuk buku? Kalaupun para sahabat hafal, maka bisa kemungkinan itu banyak kesalahan-kesalahan di dalam hafalannya. Bahkan pembukuan Al-Quran, kata mereka, berdasarkan sejarah itu baru dimulai di abad kedua. Artinya 100 tahun setelah kematian Rasulullah itu tidak ada penulisan hadis. Semuanya masih dihafal. Nah, ini dijawab oleh para ulama kita bahwa penulisan hadis sudah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan sahabat. Jadi salah kalau orang yang mengatakan di zaman sahabat hadis itu tidak ditulis, itu salah. Memang betul Rasulullah pernah melarang para sahabat yang begitu antusias dengan qaul, dengan perkataan, dengan hadis-hadis Rasulullah, mereka tulis di pelepah kurma, di tulang, di manapun mereka tulis. Nah, Rasulullah larang pada saat itu karena Al-Quran itu masih banyak turun. Takutnya mereka menulis Al-Quran di tempat itu, menulis hadis di tempat itu juga, takutnya nanti akan tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Nah, maka dari itu Rasulullah melarang, jangan tulis hadis, tulis Al-Quran. Takutnya nanti tercampur. Namun ada para sahabat yang mereka tetap menulis dan Rasulullah persilahkan. Seperti Abdullah bin Amr bin As, anaknya sahabat Amr bin As, penakluk Mesir. Beliau nulis di hadapan Rasulullah dan Rasulullah mempersilahkan. Itu sudah ditulis dari zaman Rasulullah Pak, hadis itu. Jadi tidak ada istilah itu Al-Quran ditulis 100 tahun setelah kematian Rasulullah, itu tidak ada. Walaupun pembukuannya memang di abad kedua yang diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang memberikan mandat kepada Imam Az-Zuhri, Amirul Mukminin fil Hadits, pimpinan muhaddisin pada saat itu, Az-Zuhri. Kemudian saya ambil syubhat yang terakhir aja karena kita sudah siang. Ada orang yang meragukan, kan kalau dalam Al-Quran itu Rasulullah disebut dengan rajulan mashura. Jangan kalian ikutin rajulan mashura. Yang kalian ikutin itu adalah laki-laki atau orang yang terkena sihir. Nah, mereka mengatakan bahwa Rasulullah terkena sihir, Pak. In tattabi'una illa rajulan mashura. Yang kalian ikutin adalah orang laki-laki yang terkena sihir, maksudnya Rasulullah. Apakah Rasulullah betul pernah terkena sihir? Betul. Rasulullah pernah terkena sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Labid bin A'sam ini dia menyihir Rasulullah. Kalau kita bahasain dalam bahasa kampung kita apa sih? Disantet. Rasulullah pernah kena santet. Dari pernyataan ini, dari hadis ini membuktikan bahwa betul Rasulullah itu telah terkena sihir, maka perkataan Rasulullah itu tidak bisa dipercaya karena sudah terkena sihir. Jadi kayak orang enggak sadar gitu, kata mereka Muhammad itu disihir. Dijawab oleh para ulama bahwa sihir yang dimaksud atau santet yang dimaksud adalah sihir yang berhubungan dengan fisik badan. Jadi maaf Pak ya, orang kalau kena santet kan biasanya ada
tahu-tahu sakit Pak, bukan gila Pak, sakit. Misalkan dia muntah-muntah atau di bagian mana dia sakit banget, nah itu kena santet. Nah Rasulullah seperti itu. Jadi di bagian fisik Rasulullah itu terkena sihir, yang dimana Rasulullah ingin mendatangi istri-istri beliau, tapi beliau sudah lemes, udah nggak kuat, nah, karena beliau terkena sihir, terkena santet. Nah, jadi hubungan sihirnya ini dengan hubungan fisik, bukan dengan hubungan akal. Nah, maka dari itu Rasulullah tiduran aja Pak, tiduran nggak kuat bangun, sampai dua malaikat Jibril itu ada dua malaikat yang saling bertanya, orang ini kenapa? Maksudnya Nabi Muhammad, orang ini terkena sihir. Sama siapa? Siapa yang melakukan? Labid bin A'sam. Dan Rasulullah itu lagi rebahan. Rasulullah tahu ada dua orang itu, maksudnya malaikat. Dan kemudian Rasulullah mendengar percakapan itu kan Rasulullah jadi tahu yang mensihir adalah Labid bin A'sam dari orang Yahudi, dan buhulnya itu ada di sumur. Nah, Rasulullah jadi tahu. Rasulullah langsung minta para sahabat untuk ke sumur tersebut dan mencari buhulnya. Nah, buhulnya itu ternyata adalah sisir, dan di situ ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilepas, dibuang, maka Rasulullah sehat kembali. Nah, jadi mereka juga menambah syubhatnya. Kalau memang Rasulullah terkena sihir, bagaimana dengan hadis ayat Al-Quran yang mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah itu menjaga kamu wahai Muhammad dari manusia. Nah, dijawab oleh ulama kita bahwa Allah menjaga di sini adalah menjaga dari pembunuhan yang dilakukan oleh manusia, dan juga menjaga kamu dari kesesatan yang dilakukan oleh para orang-orang kafir. Jadi setan dari bangsa jin dan manusia tidak pernah bisa menyesatkan Rasulullah, dan juga tidak akan pernah bisa membunuh Rasulullah. Tapi kalau untuk menyakiti, tentu seorang Rasul itu pasti kena. Karena disitulah tantangan dakwah Rasulullah. Beratnya itu di situ. Bagaimana Rasulullah berdarah-darah diserang oleh penduduk Taif sampai gigi beliau pada patah Pak. Berdarah-darah itu sakit Pak. Dan itu Allah tidak jaga dalam hal tersebut, karena itu adalah tantangan dakwah seorang Rasul. Tapi mereka tidak bisa membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun usaha mereka. Nah, itulah sekitar hadis-hadis dan juga syubhat yang dihembuskan oleh para musuh Islam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menguatkan iman kita, dan juga bisa memperbanyak ilmu, dan semoga Allah jaga kita dan keluarga kita daripada godaan-godaan syaitan, dan Allah mantapkan iman dan Islam kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan Allah berikan kita perlindungan daripada penyakit, khususnya penyakit yang sedang melanda dan kembali melanda kampung kita ini. Untuk selanjutnya ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Tadi apa ininya, Pak? Pertanyaannya dia mengklaim bahwa doanya berbuka puasa itu nggak ada. Terus kedua yang tadi yang saya bilang bahwa ada hadis-hadis tapi itu bohong. Iya. Bahasa itu loh, maksudnya Iya. bahasa dia menerangkan bohong ini kan di Al-Quran di hadis yang ditentukan bahwa tidak sama.
Iya. Itu termasuk syubhat. Itu keraguan-keraguan, susupan-susupan yang dilakukan oleh orang-orang yang Islamnya lemah, Pak. Nah, ini berarti dari kalangan internal kita yang mengatakan beberapa hadis mungkin ya, itu tidak bisa diterima. Dan itu harus dipertanyakan kepada mereka maksud daripada itu. Tapi kita yakini itu termasuk syubhat. Nah, dan itu harus kita jawab itu. Tapi kita harus tanya dulu apa ini maksud gaib di sini. Karena semua hadis itu udah jelas. Kalau saya pahami, dia lebih kepada kurang ngaji, Pak. Gitu. Jadi ilmunya kurang, jadi langsung mungkin diajarin sama setan, Pak, itu. Diilhami sama setan, gitu. Karena kalau mereka betul-betul belajar dari awal Al-Quran, kemudian masuk hadis, ilmu-ilmunya, maka mereka akan kuat di situ. Terkadang, maaf, yang daerah-daerah yang terutama daerah Sukabumi, Bogor, itu sangat subur pemahaman karena mereka berada di pedalaman, Pak. Jadi belajarnya seadanya, gitu. Ada datang ustadz nggak tahu dari mana, dia pelajarin, dia ikutin, ternyata ada kesesatan seperti itu. Maka tugas kita untuk meluruskan. Itu saja. Itu termasuk syubhat itu, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita cukupkan saja berarti ya, karena sudah siang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اشرح صدورنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ